bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kecil tak terlihat, tak terduga, namun sangat berbahaya. Berawal dari Wuhan hingga menyebar ke seluruh dunia. Semua orang takut denganmu. Semua kegiatan belajar, bekerja, beribadah dilakukan di rumah. Obat-obatan dan masker menjadi mahal, membuat dunia menjadi sepi, banyak jiwa yang melayang, dan banyak kerugian yang timbul karenamu. Dokter dan perawat berusaha dan berupaya agar banyak jiwa yang lain bisa selamat. Kami ucapkan banyak terima kasih atas pengorbananmu dan ketulusan yang penuh resiko. Saudara sekalian, yang menjadi tema kita pada hari ini ialah buanglah rasa khawatirmu. Yang menjadi renungan kita pada hari ini ialah yang terambil dari Matius 6 ayat 25. Saya harap semua membaca di tempat kita masing-masing. Saya bacakan untuk kita semuanya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian bacaan firman Tuhan. Atau kekhawatiran terbesar yang pernah Anda alami dalam hidup? Apakah Anda berseru pada Tuhan? Masihkah kita ingat kisah Yesus ketika berada di Kapernaum? Banyak yang menantikan kedatangan Sang Mesias. Dia bertemu dengan muridnya yang sedang menjala ikan. Di situ ada Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka bertiga mengeluh karena beberapa hari ini atau beberapa hari itu ikan tidak masuk dalam jala mereka. Ketika Yesus melihat Simon, dia menyuruhnya untuk melemparkan jalannya ke tengah-tengah laut. Di situ Simon merasa ragu dan khawatir, dan dia berkata, beberapa hari ini Tuhan kami tidak mendapatkan ikan. Bagaimana mungkin kami pergi menjala lagi? Namun perintah Yesus dituruti oleh Simon. Ia melemparkan jalannya ke tengah-tengah laut. Tidak lama kemudian ikan pun masuk ke dalam jala mereka, dan mereka sampai kewalahan dalam mengumpulkan ikan. Kisah ini sama halnya dengan yang kita rasakan saat ini. Kapankah berakhirnya penyakit di tengah-tengah dunia ini? Kapan dia akan kembali? Tiada yang tahu. Bahkan justru kita semakin merasakan ketakutan yang mendalam. Khawatir dalam bahasa Yunani yaitu merimna, yang artinya Allah lah yang memberi kita hidup. Hidup atau jiwa dan tubuh lebih penting daripada makanan dan minuman. Manusia sendiri lebih penting dari perabotan dan perlengkapannya. Tuhan Yesus tahu dan sering melihat manusia itu khawatir. Kalau nanti tidak ada makanan, minuman, dan pakaian. Kekhawatiran dapat menjadi berlebihan, dapat menjadi sebuah penyakit pula. Kalau Tuhan melakukan perbuatan besar dalam kehidupan kita, pasti Tuhan juga akan mengetahui hal yang kecil dari hidup kita.
Dan kalau Tuhan sudah melakukan perbuatan besar bagi kita, pasti juga Ia merelakan dan melakukan hal yang kecil juga bagi kita. Kita mengetahui bahwa Injil Matius merupakan Injil sinoptik yang dituliskan oleh Matius sendiri, seorang pemungut cukai, yang dituliskan kira-kira pada tahun 85 sampai 90 Masehi. Tempat penulisan kitab Matius ini sendiri diperkirakan di Antioquia, yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Syria atau Yahudi. Pernyataan bahwa Yesuslah Sang Mesias dijanjikan dalam Perjanjian Lama menjadi tujuan utama pemberitaan kitab Injil ini. Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran itu dapat dikalahkan kalau kita dapat memberlakukan gaya hidup yang baik dari sehari-hari. Orang Yahudi mengenal adanya ucapan yang demikian. Janganlah engkau khawatir akan kejahatan hari esok, karena engkau tidak mengetahui hasilnya hari ini. Mungkin besok engkau akan mati, sehingga hari besok mungkin bukanlah milikmu lagi. Dalam hal ini Yesus menasihatkan agar kita menangani tuntutan dan persoalan setiap hari tanpa mengkhawatirkan ke masa depan yang belum jelas dan hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Tuhan melakukan perbuatan yang besar dan memberikan kehidupan bagi kita. Ia juga memberikan tubuhnya kepada kita dan memperlengkapi segala kebutuhan kita. Seperti halnya situasi saat ini, yaitu dampak pandemi COVID-19. Masihkah kita mampu bersyukur? Masihkah kita pernah mengingat Tuhan? Masihkah kita merasakan betapa mulianya dan betapa banyaknya berkat Tuhan kepada kita? Atau mungkin saat kita merasakan penderitaan, disinilah kita tidak mampu melakukannya. Disinilah kita sering lupa untuk bersyukur. Lupa bersyukur ketika sudah mendapatkan sesuatu mungkin dalam hidupnya. Namun ketika manusia itu butuh, dia akan meminta dan berseru kepada Tuhan dan akan merasa sangat khawatir dalam hidupnya. Nats ini mengajak kita untuk tidak khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jika kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan keluarga kita, maka mari kita bersyukur. Tuhan akan memberikan segala yang kita butuhkan. Namun Tuhan juga mengharapkan agar kita bersyukur kepadanya, mensyukuri segala apapun yang sudah Tuhan berikan. Di tengah situasi ini kita harus lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Sekiranya kita masih diberi kesehatan, sekiranya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, terutama keluarga kita. Dari situ sudah jelas kita lihat dan kita rasakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita, asal kita tetap bersyukur dan mengingat betapa banyaknya berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita.